Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar sahabat-sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada episode yang lalu kita telah membicarakan bagaimana overweight pada lansia. Masih ingat? Untuk menurunkan berat badannya mencapai ideal, kita perlu mengurangi karbohidrat sebanyak 50%. Nah, bagaimana selanjutnya teman-teman? Usaha-usaha kita untuk mencapai berat ideal, lakukanlah ini. Mengurangi karbohidrat sebanyak 50% dari biasanya Anda santap. Tapi banyak yang nggak tahu loh. Dok, karbohidrat itu apa sih? Dan apa saja itu karbohidrat? Dan bagaimana penerapannya? 50% itu seperti apa? Baiklah, akan saya jelaskan berikut ini. Karbohidrat secara umum ya yang kita kenal adalah dengan nasi putih, roti putih, kentang, umbi-umbian, ya, kemudian gula, mie, bihun, kue tiaw, itu yang sering kita makan. Itu semuanya karbohidrat yang dapat membangkitkan energi tubuh. Karena karbohidrat jenis ini adalah yang paling cepat menyerap energi dalam tubuh kita. Nah, karbohidrat sebetulnya ada beberapa jenis. Ya, karbohidrat sederhana yang sangat cepat sekali menyerap energi dalam tubuh kita. Karena dalam karbohidrat ini sedikit sekali seratnya. Ada lagi jenis karbohidrat yang lain yang disebut karbohidrat kompleks. Yang tadi saya sebutkan ada kentang, ada umbi-umbian. Itu termasuk karbohidrat yang kompleks. Nasi adalah karbohidrat yang simple, sederhana, karena cepat sekali. Nah, tapi supaya sahabat-sahabat tidak bingung, nanti akan saya sampaikan mana yang simple, mana yang kompleks. Intinya, kita tidak harus membatasi atau bahkan sampai menghindari karbohidrat untuk menurunkan berat badan kita menuju ideal. Apalagi pada usia-usia kita, usia-usia lansia ini, jangan sampai sekali menghindari karbohidrat menjadi nol. Ya, tidak sama sekali, tidak baik sama sekali bagi lansia. Ini juga berlaku untuk usia-usia yang lebih muda. Tapi khusus untuk lansia, ini cara menurunkan berat badan dengan 0% karbohidrat itu sangat berbahaya. Jadi kita hanya cukup bertahap mencapai berat badan ideal. Ya, karbohidrat apa yang kita dapat gunakan untuk menurunkan berat badan kita? Sebetulnya supaya sahabat-sahabat semua tidak pusing mana yang simple, mana yang kompleks, tidak usah berpikir rumit ya untuk kita usia lansia ini. Cukup kurangi 50% dari santapan kita sehari-hari. Apabila kita biasa makan nasi dengan jumlah yang cukup banyak seperti sehari-hari kita, nah untuk ke depan lakukanlah nasi itu dikurangi 50%-nya. Itu targetnya. Kalau dengan 50% masih terasa kurang, masih lapar, Anda boleh meningkatkan. Misalnya mengurangi 25% dulu.
25% di awal untuk karbohidrat ya. Untuk protein seperti ayam dari hewani, daging sapi, ya, tempe dari nabati, tahu dari nabati, itu untuk tahap pertama ini tidak usah dikurangi karena lansia perlu protein. Jadi nggak usah dikurangi. Yang dikurangi adalah karbohidrat sebanyak 50% dari porsi Anda setiap santap sebelum ini. Kedepannya kurangilah 25%, kemudian terus meningkat menjadi 50%. Apabila hal itu dapat sahabat-sahabat semua lakukan dengan baik, biasanya ini dari pengalaman pasien-pasien saya, setelah 1 minggu itu setengah kilo dapat tercapai penurunan. Bahkan bisa juga sampai 1 kilo. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, puasa ya. Nah, kalau dalam 1 bulan, 4 minggu dalam bulan puasa itu kurang lebih bisa menurun antara 2 kg sampai dengan 4 kg. Itu kira-kira yang aman bagi sahabat-sahabat usia lansia. Tentu bagi yang lebih remaja lagi itu bisa lebih menurun, lebih drastis lagi. Tapi itu bukan yang kita cari, bukan yang kita ingin capai. Pada usia lansia ini kita lakukan secara bertahap, perlahan. Ya. Nah, tadi ada karbohidrat simple dan ada karbohidrat kompleks. Bila sahabat-sahabat semua menyukai karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah, silahkan. Tetap pedomannya 50% dari porsi biasa. Ya, nasi putih boleh, tapi 50% dari porsi biasa. Jadi di sini tidak ada kata melarang, menghindari 100%. Tidak ada. Jadi tetap sahabat-sahabat boleh makan karbohidrat simple, karbohidrat kompleks. Mana yang lebih baik? Tentu lebih baik karbohidrat kompleks. Tapi dari kebanyakan pengalaman saya pada pasien-pasien, karbohidrat kompleks itu kurang disukai. Apakah Anda akan terus-menerus makan nasi merah? Pengalaman pasien-pasien sih, makan nasi merah paling seminggu sekali, ya, atau seminggu 2 kali. Sisanya nasi putih. Nah, untuk seperti inilah makanya pada lansia itu kita batasi jumlahnya saja. Jenisnya silahkan. Kita ini sudah lansia, harus membatasi 0% kesukaan kita. Itu kelihatannya, rasanya bahkan kurang nyaman dan ya. Baiklah, kita mulai dengan membatasi, targetnya adalah 50%. Ya, bila belum mampu untuk membatasi 50% dari karbohidrat, kurangilah terlebih dahulu sebanyak 25%. Kemudian meningkat menjadi 50%. Sahabat-sahabat akan rasakan minimal setelah seminggu, badan akan terasa lebih enteng, badan merasa lebih ringan untuk bergerak, ya. Kemudian lebih tahan terhadap cuaca, nggak pilek-pilek, lebih tahan terhadap lelah. Jadi kelelahan itu akan jauh berkurang. Ya. Nah, kemudian apakah ini dapat dilanjutkan terus-menerus, tidak usah 1 bulan misalnya, atau 2 bulan setelah itu bebas. Tidak, ini terus-menerus sampai
kalau boleh dikatakan selamanya ini sehat. Sehat ya. Oke. Kemudian satu lagi, bagaimana dengan olahraga? Apa harus dikurangi? Olahraga tetap yang saya sarankan untuk manula, lansia, ya, olahragalah dengan yang paling ringan, yaitu jalan pagi. Jalan pagi sebanyak 1 jam. Tapi apabila bulan puasa ini, bolehlah dikurangi menjadi 3/4 jam. Kalau setengah jam itu masih terlalu singkat dan belum ada kalori yang dibakar. Itulah kira-kira ya langkah-langkah kita untuk menurunkan berat badan. Untuk tetap sehat harus tetap olahraga. Untuk selanjutnya kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai diet untuk menurunkan berat badan yang baik untuk lansia.